pembelajar, selamat bergabung kembali dalam akun YouTube Herlina Channel. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana dengan pembahasan materi mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana dan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai administrasi sarana dan prasarana di suatu kantor, tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian istilah administrasi serta sarana dan prasarana. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Menurut George R. Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta menggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat-menyurat, catat-mencatat, pembukuan, dan pengarsipan. Adapun ruang lingkup pekerjaan administrasi, yaitu menerima, menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Yang kedua, pengertian sarana dan prasarana. Kata sarana dan prasarana merupakan dua hal yang berbeda. Dengan demikian, keduanya tentu memiliki makna yang berbeda pula. Terdapat beberapa pengertian sarana menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Menurut Asep, sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media pendidikan, dan buku. Menurut Syahril, sarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, unsur tersebut dapat berbentuk meja, kursi, kapur, papan tulis, alat peraga, dan lain sebagainya. Adapun beberapa pengertian prasarana menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Menurut Syahril, prasarana adalah barang atau benda yang secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pendidikan, unsur tersebut dapat memiliki banyak bentuk seperti taman sekolah, gedung ruangan, halaman sekolah, toilet, dan kafetaria atau kantin. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat perbedaan antara sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2013, dan secara umum yang ditampilkan pada layar berikut. Setelah melihat perbedaan antara sarana dan prasarana, dapat kita simpulkan bahwa sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya, prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Contoh dari sarana adalah stapler, staples, laptop, komputer, printer, penggaris, pulpen, pensil, dan lain-lain. Sedangkan contoh prasarana yaitu ada ruangan kelas, perpustakaan, lab IPA, lab bahasa, lab komputer, lapangan bulu tangkis, toilet, kamar mandi, kantin, dan lain-lain. Setelah kita membahas pengertian sarana dan pengertian prasarana, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian sarana dan prasarana menurut para ahli. Menurut Sanya and Bridge,
Sarana dan prasarana adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran. Menurut Hamalik, sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide sehingga ide tersebut sampai pada penerima. Sedangkan menurut Munir, sarana dan prasarana adalah perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dan kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan. Berikutnya, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor terdiri atas 4 komponen berikut. Yang pertama adalah kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai manajer penanggung jawab. Yang kedua adalah kegiatan operasional. Kegiatan operasional meliputi kegiatan pengadaan, pencatatan, pergudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kegiatan operasional dilakukan oleh para pegawai dan staf operasional yang terbagi ke dalam beberapa divisi sesuai dengan tugas dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah objek. Objek meliputi komponen perbekalan, logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Objek umumnya berbentuk benda yang memiliki wujud fisik, serta dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pokok hingga kegiatan penunjang atau administrasi. Dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Penentuan tujuan menjadi dasar atas segala kegiatan yang berlangsung di organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wahai pembelajar, jangan lupa kunjungi video pembelajaran lainnya di akun YouTube Herlina Channel. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.